Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SH Makes. Jadi banyak juga rupanya teman-teman yang minta lah ke saya ya untuk mulai membicarakan juga pendapat hukum saya mengenai kasus kopi cyanida atau yang diduga katanya dilakukan oleh Jessica Wongso. Kenapa saya masih bilang diduga padahal dia sudah dihukum 20 tahun? Karena dalam hati kecil saya juga saya melihat ada perlakuan yang kurang adil untuk Jessica Wongso ini. Kenapa? Karena menurut saya dua alat bukti belum terpenuhi. Kemudian kalau kita baca putusannya, putusan dari majelis hakim itu hanya seolah-olah mengambil pendapat dari yang menguntungkan dari sisi pelapor, tapi dia tidak mengatakan kenapa dia menolak dengan ahli-ahli yang disampaikan oleh kuasa hukum Jessica saat itu. Seharusnya dalam putusan yang berimbang mesti dikatakan kenapa dia menolak pendapat daripada ahli ataupun yang dari saksi yang diajukan dari pihak terdakwa. Ya, nah ini yang saya lihat memang ada dugaan-dugaan ketidakadilan dalam pemeriksaan kasus Jessica Wongso ini. Dan saya sebagai seorang advokat juga cukup prihatin dan terpanggil. Dan pada akhirnya karena banyak juga yang bertanya, Pak Benny coba pendapat Pak Benny ini seperti apa mengenai kasus kopi cyanida ini. Ya saya melihat kalau ada dugaan memang hal ini terjadi, saya ngambil contoh ya. Memang dari Jessica jalan satu-satunya meminta gerasi kalau sudah PK. Nah tapi kalau gerasi pada akhirnya juga harus mengaku salah sementara dia berpendapat dia tidak bersalah sehingga tidak akan mengajukan gerasi, saya berpikir masih ada jalan lain ya. Jalan lain itu adalah Jessica sebenarnya masih punya hak dong untuk mengajukan laporan polisi, dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik. Kenapa? Kalau nanti ditemukan dua alat bukti bahwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap dirinya, seperti dalam pemeriksaan tersebut terbukti adanya suatu tekanan dan sebagainya, tentu kasus ini bisa kemudian dibuka dan diperiksa melalui LP dia yang melakukan dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik. Karena sebagai warga negara, Jessica punya hak dong untuk melakukan laporan polisi, ya kalau dia memang merasa tidak bersalah. Kemudian dia juga bisa melakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum, di mana yang dia gugat misalnya pelapor, ya, kemudian PMH kepada pihak-pihak yang menekan dia dan kalau nanti dia tahu ada dugaan dia merekayasa dugaan merekayasa case-nya, itu juga bisa dilakukan. Sehingga dengan dilakukannya LP dan dilakukannya gugatan perbuatan melawan hukum, tentu nanti akan melahirkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Karena kalau ada putusan yang saling bertentangan, maka menurut saya ini akan terbuka peluang dilakukannya PK2. Ya, seperti kita tahu lahirnya PK2 awalnya juga pernah di kasus perdata yaitu Gasibu ya. Nah, Gasibu waktu itu di Bandung itu sudah sampai inkrah, udah mau dieksekusi, udah kalah ya. Tapi kemudian dilakukan laporan pidana, kemudian terbukti pidananya, terjadi putusan saling bertentangan. Dengan dasar putusan saling bertentangan itu dilakukanlah PK2. Dan pada akhirnya selamatlah tanah Gasibu itu ya dari dugaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya diduga waktu itu. Nah, jadi di sini seharusnya untuk demi suatu kebenaran harus dilakukan satu langkah-langkah hukum yang menurut saya juga ini bisa dibuat menjadi satu terobosan hukum. Karena tidak adil rasanya kalau diduga seseorang memang tidak bersalah kemudian dia harus mengakui bersalah dan kemudian alat buktinya sebenarnya kita lihat kurang. Ya karena kalau tidak ada bukti dia juga yang memasukkan racun cyanida itu kemudian dia tetap dituduh, memang saya rasa ini kurang adil dan kurang fair. Karena kenapa tidak ada dugaan-dugaan juga? Misalnya ada pelayan yang waktu itu menyajikan kopi, bisa juga kopi tersebut kan dimasukkannya adalah diduga dimasukkannya pada saat sebelum disajikan, bahkan sebelum daripada Jessica itu duduk, ya kan? Karena di sini
masih ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi dan dalam hal ini juga harus kita lihat kan siapa yang menikmati ya dari hal ini. Jadi menurut saya seharusnya masih bisa dilakukan suatu upaya hukum, baik laporan polisi maupun juga gugatan perbuatan melawan hukum. Karena dua-duanya dari cara ini kalau mau dijalankan sekaligus pun bisa. Mana yang duluan inkrah atau berkekuatan hukum tetap yang kebetulan nantinya mudah-mudahan isinya menghasilkan suatu keputusan yang isinya adil dan dirasa fair. Dan kalau nanti ada putusan yang saling bertentangan, mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk dilakukan PK2. Ya demikian pendapat hukum dari saya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu terobosan hukum yang baik ya, baik untuk orang-orang lain yang diduga kuat juga mengalami nasib seperti Jessica Wongso. Sekian dan terima kasih.